Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi, dan menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, umur, bisa kita gunakan di dalam menjalankan perintah-perintahnya, dan bisa kita manfaatkan untuk menggapai ampunan dan ridhanya. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, kepada anak dan keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun yang senantiasa istiqamah berjuang meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kembali pada pagi ini kita akan membahas tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 2 hari kemarin kita membahas tentang pesan-pesan hukum yang terdapat pada puasa, ya, bicara tentang pengertian puasa, keutamaan puasa Ramadan serta rukunnya, kemudian sunnah-sunnah puasa serta hal-hal yang dimubahkan di saat kita berpuasa, dan perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Setelah kita tuntaskan pembahasan tentang hukum-hukum puasa secara singkat, kita kembali masuk dalam pembahasan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini merupakan salah satu amalan yang juga menjadi perkara yang penting untuk dijaga di saat kita memasuki bulan puasa besok insyaallah taala, sesuai dengan pengumuman dari pemerintah kita. Insyaallah kita akan berpuasa besok pagi insyaallah, dan nanti malam kita akan melaksanakan tarawih biiznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan berikan taufik kepada kita untuk menjalankan ibadah Ramadan yang penuh dengan semangat, energi serta cinta iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan dari Yang Maha Pengampun Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, pagi ini tentang wasiat yang disampaikan Nabi kepada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, yaitu keutamaan bertasbih. Ya. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, alla ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah, maukah kamu wahai Abu Dzar aku tunjukkan kepada kamu, ya, ucapan perkataan yang paling Allah sukai dan Allah cintai. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalam ilallah. Lalu Abu Dzar mengatakan, kalau demikian beritahu aku wahai Rasul, apa ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, inna ahabbal kalam ilallahi subhanallah wa bihamdih, rawahu Muslim wa Nasa'i. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, suil ayyul kalami afdal. Di dalam riwayat Muslim, Nabi ditanya,
Qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdi. Maka Nabi mengatakan apa yang Allah pilihkan untuk malaikatnya atau hamba-hambanya. Apa ucapannya? Subhanallah wa bihamdi. Naam. Ada riwayat-riwayat yang juga mirip dengan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan, dia berkata Rasul SAW bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdih. Nih, kalau tadi adalah subhanallah wa bihamdi, kalau ini ada tambahan al-azimnya, subhanallahil azim wa bihamdih. Yang mengatakan kalimat ini ya, subhanallah al-azim wa bihamdih, ditambahkan sifat Allah al-azim di sini, wa bihamdi, sungguh maha suci Allah yang maha agung dan dengan segala pujiannya, ghurisat lahu biha nakhlatun fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan satu pohon nakhlah, kurma di surga untuk dia. Jadi kalau kita mengucapkan kalam ini pada, maka Allah tanamkan untuk dia satu pohon di surga. Ya, walaupun di dunia tidak punya pohon kurma, insya Allah kalau yang mengucapkan kalimat ini, maka Allah tanamkan baginya kurma di surga. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Lalu ada tasbih atau zikir yang datang dari Abu Hurairah, jalur riwayatnya Abu Hurairah, di mana dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman, yaitu ada dua kalimat yang ringan oleh lisan kita mengucapkan dan berat dalam timbangan serta dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini. Jadi semua lafaz ini boleh kita baca. Hadis rawahu Bukhari, Muslim wa Tirmidzi. Alhamdulillah. Hadis-hadis yang telah kita jelaskan tadi menunjukkan apa? Kedudukan zikir. Menunjukkan kedudukan zikir lisan. Nah, semua itu zikir lisan yang sangat agung dan mulia dalam Islam. Seluruh riwayat-riwayat tadi menunjukkan keagungan zikrul lisan di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada kalimat-kalimat zikir yang merupakan ucapan yang paling disukai oleh Allah, ucapan-ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengandung unsur-unsur tauhid, ada unsur-unsur tanzih, mensucikan Allah, ada pengagungan, ada syukur. Di dalam yang lain kita dapatkan bagaimana Nabi mengatakan ahabbul kalam ilallah arba', sebaik-baik ucapan bagi Allah ada 4, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ini 4 kalimat yang disukai oleh Allah azza wajalla. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi menjelaskan tentang ada ucapan-ucapan yang memang Allah sukai itu. Sebagaimana kita punya ucapan yang terkadang kita sering mengulangnya, maka ulangi kalimat-kalimat itu. Kenapa? Di dalam kalimat-kalimat itu ada tauhid, ada tanzih, mensucikan Allah, ada pengagungan kepada Allah, ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya mana yang paling utama, ya, maka Nabi SAW secara khusus menyebutkan subhanallah wa bihamdih. Ya, maka dengan demikian zikir ini memiliki keutamaan yang sangat sempurna karena mencakup penafian kekurangan dan menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ahbatifillah, seluruh zikir-zikir tadi mari kita perbanyak untuk mengulang-ulangnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, atau subhanallah al-azim wa bihamdi, mana saja, atau subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, yang 2 kalimat mudah oleh lisan kita. Subhanallah
begitu mudahnya, banyak waktu untuk kita membaca. Tapi memang tidak semua orang yang punya waktu bisa membacanya. Hanya orang-orang yang Allah beri taufik. Makanya kita minta sama Allah SWT agar kita jadikan orang-orang yang banyak bertasbih. Apa manfaatnya? Banyak sekali. Ketika kita dalam kesulitan, maka kita akan ditolong Allah Subhanahu wa taala bila mana kita menyebut namanya. Ya, seperti mana Yunus alaihi salam, ya, Allah katakan, kalaulah tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah, memuji Allah, maka dia termasuk orang yang binasa. Subhanallah. Karena tasbih yang selalu dibaca oleh Nabi Yunus itu menjadi sebab Allah menyelamatkan dia. Ya. Dalam masa sulit kita akan lebih mudah lisan ini untuk berucap. Tapi dalam masa senang, lapang, mungkin agak lebih jarang untuk berucap. Maka oleh karena itu kaidahnya dalam agama kita, ta'aruf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di masa lapang, senang, maka Allah akan ingat kepadamu dalam masa sulit. Di dalam masa lapang kita mesti ingat, justru kita harus lebih banyak bersyukur, bertasbih, bertahmid kepada Allah daripada ya kondisi lain. Karena Allah berikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Oleh karenanya kita sebagai orang beriman mesti berusaha untuk mengikat dirinya dengan zikir-zikir ini. Mesti mengikat dirinya dengan zikir-zikir ini. Nah, dari hadis-hadis tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, keutamaan zikir ringan namun bernilai besar. Keutamaan zikir yang secara prakteknya ringan tapi nilainya besar. Tak dibutuhkan kecuali hanya ya kalimat yang singkat, dalam hitungan detik selesai subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Cuma memang tidak masalah pada lama dan tidak lamanya. Ya, pada taufik dari Allah Azza wa Jalla, pada semangat yang ada pada dirinya. Coba kalau Andri hari balik ke rumah nih kan, berapa langkah antum hitung di sana, setiap langkah subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Atau kita dalam kendaraannya, di atas kendaraannya, ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa banyak yang bisa kita dulang kebaikan dalam ucapan tadi. Istiqomah yang susah. Saya bilang bukan masalah menit dan tidak lamanya. Istiqomah itu yang menjadi hal yang penting untuk kita minta sama Allah agar kita bisa melakukan itu terus menerus. Seperti yang sering kita bahas bahwa banyak orang yang bisa memulai, ya kan? Tapi sedikit orang bisa bertahan. Banyak yang bisa kita mulai, tapi sedikit orang bisa bertahan. Ya. Seperti Nabi Zakaria yang pernah kita bahas, di antara hikmah beliau, ya, dalam usia yang begitu panjang 100 tahun baru mendapatkan keturunan. Menikah di usia 30 tahun. Lebih kurang 70 tahun dia meminta kepada Allah keturunan. Di usia tua, di usia senja, di saat mungkin orang mengatakan secara hitungan manusia tak mungkin punya anak. Tapi di situ Allah berikan keturunan. Apa pelajaran bisa kita ambil dari Zakaria? Ya, dia subhanallah selalu berdoa, tidak pernah putus asa. Ya, tidak pernah berhenti berdoa. Ya, tidak pernah berhenti. Ini pelajarannya apa? Banyak yang bisa memulai kebaikan, tapi sedikit yang bisa bertahan. Ya. Kayak misalnya kita duha, mungkin duha 2 rakaat itu tidak butuh 5 menit. Ya. Terkadang kita mau, terkadang tidak. Terkadang semangat, terkadang hilang semangatnya. Ini yang sulit. Apalagi ibadah lisan ini, ibadah yang secara tenaga tidak banyak. Yang dibutuhkan adalah semangat dan keinginan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana diri ini bisa istiqamah, iltizam dengan apa yang dia kerjakan. Maka di antara faedah pertamanya adalah keutamaan zikir yang ringan secara pelaksanaan namun besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Seperti kalimat subhanallah wa bihamdi, mudah diucapkan namun sangat dicintai oleh Allah dan bernilai pahala yang besar di sisinya. Yang kedua, di antara faedahnya menguatkan tauhid dan keimanan. Menguatkan tauhid dan keimanan. Zikir ini menanamkan keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah Maha terpuji dalam setiap keadaan. Orang beriman tak boleh dalam keadaan apapun dia tak boleh berhenti mengagungkan Allah. Dalam keadaan niat-niat baiknya tercapai, kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam keadaan seluruh keinginannya belum terwujud, maka katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kita senantiasa memuji Allah azza wa jalla dalam setiap keadaan. Yang ketiga, di antara faedah yang bisa kita ambil, menyempurnakan ibadah lisan dan hati. Tidak hanya diucapkan ikhwafillah, tapi juga menghidupkan kesadaran hati. Nah, ini dia terhadap apa? Kebesaran Allah dan kesempurnaannya. Kita kalau mengingat bahwa Allah itu maha sempurna, maha agung, maha tinggi, maha segala-galanya, saya yakin dengan cara seperti itu kita akan mampu untuk bertahan dan terus merasa merugi bila tidak berzikir dan memujinya. Seseorang yang dalam kehidupan kita sadar dia punya kekuatan, punya kehebatan sendiri, pasti kita memiliki rasa hormat dan sangat tinggi kepadanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, yang maha tinggi, kesadaran hati bila mana terwujud, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita kemudahan dalam berzikir. Berikutnya, motivasi memperbanyak zikir sehari-hari. Di antara hadis ini faedahnya, ini selalu motivasi kita untuk memperbanyak zikir dalam sehari-hari kita. Hadis ini mendorong kuat seorang muslim untuk menjadikan zikir sebagai amalan rutin. Sebagai amalan rutin, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di waktu lapang maupun di waktu sibuk, pagi dan petang. Kita selalu membaca zikir-zikir. Jangan sampai kita berhenti. Karena memang orang yang berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, banyak ampunan, pahala yang Allah sediakan, serta ampunan yang besar Allah berikan. Yang kelima, menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah mencintai amalan yang sederhana, mudah, dan dapat dilakukan oleh seluruh hambanya tanpa kesulitan. Dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, berjalan, berlari, semua itu bisa kita baca. Ini bentuk kasih sayang Allah. Kalaulah seandainya ibadah itu dilakukan hanya dalam keadaan berdiri tegaknya saja, itu sangat banyak kebaikan yang tertinggal. Ini dalam keadaan apapun, subhanallah, kita bisa mengucapkan kalimat agung ini. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, ahibati fillah, kita mohon kepada Allah azza wa jalla, Allah berikan taufik, kemudahan agar kita termasuk orang-orang yang berzikir kepadanya, termasuk orang-orang yang senantiasa membasahi lisannya untuk senantiasa meminta kepadanya, berzikir kepadanya, bertasbih kepadanya. Dan ini juga kita dapatkan kisah yang sangat indah dari kehidupan para ahlus sufah di zaman Nabi SAW. Di saat mereka merasa tidak mampu melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kaya, sehingga mereka mengatakan zahaba ahlud dusuri bil ujud. Orang-orang kaya mendulang pahala begitu banyak. Nabi mengatakan bahwa tidakkah kalian tahu bahwa tasbih itu ada sedekah, tahmid itu sedekah, takbir itu sedekah, tahlil itu sedekah? Lakukan itu. Banyak kalimat itu sehingga mereka pun semangat melakukan hal itu. Dan kemudian mereka orang-orang kaya pun tahu tentang apa yang dilakukan oleh mereka. Lalu kemudian Nabi mengatakan, setelah mereka datang kembali, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Tak boleh kalian
ya merasa hasad iri, karena itulah Allah berikan kepada orang-orang kaya. Ya, karena orang kaya punya kemampuan dari sisi harta, ya, mendapatkan kebaikan dari sisi hartanya. Ala kulli hal, apapun keadaan kita, itu adalah yang terbaik insya Allah, dan kita harus berusaha menjadi orang yang terbaik, menjadi hamba Allah terbaik pada setiap kondisi dan keadaan itu. Dan itu mesti kita pikirkan. Ya, usia ya akan berlalu, ya usia ya semua tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka sebaik-baik yang kita bawa adalah ketaatan ibadah kita, amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah di antaranya adalah memperbanyak zikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya hadis-hadis ini bisa kita amalkan, ya, dari apa yang disampaikan Nabi tadi kepada Badar, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ada subhanallahil azim wa bihamdi. Jadi ada subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala pujian. Ada subhanallahil azim wa bihamdi, ditambah al-azim. Ada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang ringan oleh lisan tapi dicintai oleh Allah serta memberatkan dalam timbangan. Ada 4 kalimat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini juga merupakan 4 kalimat. Dari mana saja kita mulai dibolehkan dalam membacanya. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa istiqamah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak yang mengucapkan tasbih kepada Allah, bertahmid, bertakbir dan lain sebagainya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dengan amalan sederhana dengan pahala yang besar di sisinya. Wabillahi taufik, ya, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara